Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Agustianto Mingta. Baik, demikian tadi pemaparan materi yang sangat luar biasa sekali dari narasumber kita, Bapak Agustianto Mingta. Untuk selanjutnya yaitu masuk kepada sesi tanya jawab. Kami persilahkan kepada Bapak Ibu peserta webinar untuk bertanya mengenai apa yang telah disampaikan oleh Bapak Agustianto Mingta. Untuk yang pertama kami beri kesempatan kepada Bapak Andi Bukhori. Ya, Assalamualaikum Pak Andi Bukhori. Bisa dibantu host? Ya, host. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silahkan Ya, Bapak Andi. Ya, saya izin bertanya ke Ustadz. Tadi ada disinggung juga sedikit sebenarnya di bagian akhir tuh mengenai tawaruk. Ini kan yang kita khawatirkan dari kondisi pandemi ini kalau terlalu lama, selain resiko kredit ya Ustadz ya, ini kan bisa berlanjut ke resiko likuiditas. Nah ini kan tadi Ustadz singgung juga mengenai tawaruk sebagai alternatif untuk mengatasi likuiditas antar bank. Kira-kira bagaimana mekanisme yang dibolehkan ya Ustadz ya menurut DSN atau OJK saat ini untuk praktek dalam hal itu, penggunaan tawaruk itu. Kemudian yang kedua, apakah beda antara tawaruk munazam dengan masrofi, Ustadz? Mohon dijelaskan kalau dalam prakteknya itu bagaimana mekanismenya yang kira-kira dibolehkan menurut ketentuan syariah. Jazakumullah khairan katsiran, Ustadz. Ya oke, terima kasih. Ya ini luar biasa dari pakar ya dan praktisi, dan insya Allah nanti dalam beberapa hari ke depan akan membahas bagaimana strategi pembiayaan bermasalah ya, karena biasanya perancangannya ini bisa kita rencanakan 1 minggu sebelumnya. Nah ini cukup menarik di sini, mungkin Bapak Ibu bisa melihat ya di sini sudah ada mekanisme dan alur pelaksanaan pasar uang antar bank syariah dengan menerapkan konsep komoditi murabah ya, bukan murabah komoditi ya, karena kalau murabah komoditi itu istilahnya sudah kena stigma. Tawaruk juga sebenarnya sudah kena stigma ya, tetapi ahli-ahli fikih itu masih menggunakan kata tawaruk, karena tawaruk ini pada dasarnya ya ini muncul pada abad kedua Hijriah, cukup mengemuka ya di zaman Umar bin Abdul Aziz. Itu namanya adalah tawaruk fikih. Nah, jadi kalau tawaruk fikih itu ada artinya seorang membeli sebuah produk ke seseorang secara cicilan, artinya tidak cash. Nah, kalau kita ibaratkan ke dagang tanah abang, ya, karena kita harus konsisten dengan definisi ya. Kita sekali lagi ya, ini terutama kepada ahli fikih ya, ketika saya jelaskan itu menganggap tidak tawaruk. Ya, tawaruk itu adalah membeli secara cicilan, ya, dia beli secara cicilan konveksi, kemudian dia jual kepada orang yang lewat secara cash, tapi dengan harga yang lebih murah. Nah, kalau begitu modelnya, ya tidak ada satu ulama yang mengharamkannya. Itu namanya tawaruk fikih. Nah, begitu juga kalau kita membeli handphone dengan kategori syariah secara cicilan, tentunya 12 bulan atau 6 bulan, kemudian kita jual secara cash dengan harga yang lebih murah. Nah, itu juga termasuk kepada tawaruk, tapi itu tawaruk fikih. Nah, tadi Bapak Andi Bukhori bagus sekali ya, terima kasih, menyebut dengan tawaruk masrofi atau tawaruk munazam. Nah, tawaruk masrofi atau tawaruk munazam sebenarnya adalah dua istilah yang bersamaan. Ya, banyak buku-buku yang judulnya adalah tawaruk masrofi. Di antaranya judul bukunya nanti bisa dikirim ya, ada 30 buku tentang tawaruk ini ya. Nah, dan banyak juga di slide-slide kita ini tentang bagaimana sejarah perjalanan tawaruk. Nah, ini juga cukup menarik ya. Kita ingin banyak disertasi tentang ini. Ya, tawaruk masrofi dan tawaruk munazam. Munazam itu artinya sudah dibuat sistemnya sedemikian rupa. Dan ini yang diterapkan di dalam perbankan syariah. Ya, makanya disebut masrofi. Masrofi itu artinya bank. Ya, jadi tawaruk masrofi itu adalah
tawaruk yang diterapkan di bank. Nah, saya akan menjelaskan berdasarkan fatwa MUI nomor 82. Nah, jadi kalau kita lihat di layar ini, coba lihat ini ya. Jadi ini ada tentu bank yang surplus. Nah, kemudian di sini ada bank yang defisit. Nah, seperti itu. Nah, kalau ini kita ubah, kalau untuk pembiayaan, jadi ini bank yang surplus, ini adalah nasabah. Tinggal mengubah siapa lawannya saja. Ya, nah, jadi seperti itu. Nah, bagaimana konsepnya supaya dia bisa menggunakan uang dari bank surplus ini dan dibayar dengan bayar yang fix. Misalnya dia meminjam ya istilahnya ya dalam tanda kutip ya, pinjam 100 miliar, dia bayar 102 miliar pada masa tertentu ya supaya bank yang surplus ini dapat uang secara pasti ya, tidak menunggu bagi hasil. Nah, jadi cara pertama nomor 1 adalah bank ini harus mempunyai barang. Nah, karena dalam syariah itu Bapak Ibu sekalian harus ada sektor realnya ya. Nah, ini di desain ya, ini namanya rekayasa ya. Nah, jadi ini adalah fikih ya yang istilahnya ada saya lupa itu engineering. Nah, jadi ini adalah financial engineering. Saya sudah lupa karena terlalu lama sudah membahas. Ya, nah jadi financial engineering. Jadi ini adalah bank yang surplus, ada di bawahnya bank yang minus, mau uang 100 miliar, dia bayar 102 miliar pada masa tertentu misalnya. Nah, jadi tidak ada bunganya. Ya, nah cara pertama adalah dia harus membeli barang di bursa komoditi. Barang ini harus tersedia di bursa, ya, JIFEX, Jakarta Futures Exchange. Nah, kalau di Malaysia namanya As-Suq As-Sil'ah. Nah, kalau di Amerika, di London, di Eropa, di Timur Tengah namanya LME, London Metal Exchange. Jadi yang menjadi salah satu komoditinya itu adalah emas. Jadi sehingga ada bukunya Tawaruk Masrafi an Tariqi Ba'il Ma'adin. Jadi medianya itu adalah barang tambang, ya, ma'adin. Nah, di sini di Indonesia ini bisa kakao, nah bisa juga kacang, ya ada kacang mede di Makassar. Nah, bisa juga yang lain seharusnya CPO, pokoknya barangnya ada. Nah, dibelinya lah pertama kemari secara cash sebanyak 100 miliar. Nah, mungkin sekian ribu ton itu barang. Nah, nanti akan mendapatkan bukti kwitansi pembelian barang itu. Nah, jadi dengan demikian maka bank ini sudah memiliki barang itu. Ya, barang itu ada di gudang di Makassar atau di Medan, ya, terserah. Nah, oke. Nah, kemudian pada saat setelah itu bank yang membeli 100 miliar dari bursa komoditi, ya. Nah, kalau tawaruk yang lain bisa di luar bursa pun boleh asalkan halal ya. Nah, bisa properti, bisa material, bisa apa saja. Nah, 100 miliar itu langkah pertama. Jadi definisi tawarruk dalam praktek ini kita kembangkan ya. Jadi kalau definisi fikih tadi itu membeli dengan cara cicilan, kemudian menjual secara cash. Nah, itu definisi dari nasabahnya. Coba lihat. Jadi sudah dibeli 100 miliar itu nomor 1. Kemudian yang langkah kedua adalah bank yang membeli 100 miliar tadi dijualnya 102 miliar supaya dia dapat untung. Nah, dijualnya ke bank yang defisit, yang mau uang cash. Nah, seperti itu. Nah, kemudian bank ini, jadi si nasabah ataupun lawan dari mitra yang kreditur tadi, dia nasabahnya ini sebenarnya tidak ingin barang. Jadi sebenarnya ini kan murabahah. Disinilah murabahahnya. Jadi bank menjual murabahah ke bank defisit. Dibelinya 100 miliar, dijualnya 102 miliar. Itu namanya murabahah. Murabahah pakai komoditi pasti. Makanya namanya murabahah komoditi. Jadi halal sebenarnya murabahah komoditi. Tidak ada stigma-stigma harusnya di situ. Nah, tapi karena ini sudah dirancang sedemikian rupa menjadi munazam, terstruktur, sedemikian rupa tersistem, dan ini nanti mempunyai substansi bainah, makanya banyak ulama yang tidak setuju. Nah, tentang itu. Nah, kemudian bank defisit tadi kan sudah dapat barang. Nah, dan ada buktinya kepemilikan barang itu. Kemudian dia juallah ke bursa lagi. Nah, di bursa ini tentu banyak PT-PT, PT A, PT B, PT C. Nah, jadi ini yang bagusnya adalah
tadi mungkin di bursa komoditi ini mengambil dari trader komoditi, pedagang komoditi namanya. Pedagang komoditi ya yang menjual komoditi CPO, apa namanya? Apa tadi? Kakao. Nah, 100 M. Ya, 100 M. Nah, kemudian dijual ke bank, bank jual ke bank defisit jual lagi ke bursa. Jadi kalau ini satu, ini terjadi perputaran dia, berputar dia. Ya, uang apa namanya itu, barang itu menjadi berputar kembali kepada pemilik semula. Nah, tapi ada pihaknya di sini. Kalau bail inah itu langsung. Ya, nah kalau bail inah memang dilarang oleh apa namanya, bail inah itu ya memang dilarang dalam hadis-hadis. Kalau tawaruk memang tidak ada secara langsung, ini hanya pandangan para ulama ya. Hasan Syaibani, murid dari Imam Abu Hanifah, mengatakan kalau dirancang seperti ini, hukumnya makruh. Nah, kemudian beberapa abad sebelumnya Ibnu Taimiyah menulis ya, di sini memang Ibnu Taimiyah cukup keras dia. Nah, dia menyebut ini ya memang tidak riba, tapi ini ukhayyatul riba. Nah, hampir sedikit lagi menjadi riba dia. Yaitu ukhayyatul riba itu artinya saudara kecil daripada riba. Kalau saudara besarnya itu memang riba betulan. Ya, jadi intinya ini ya kalau menurut Hasan Syaibani ya itu murid hebat daripada Imam Abu Hanifah itu makruh. Begitu juga Umar bin Abdul Aziz ya. Jadi sebenarnya tidak sampai mengharamkan. Nah, tapi kalau dalam kondisi sekarang ada fatwa ulama UKI yang 6 baris itu kalau tawaruk munazam itu dilarang kalau substansinya sama dengan inah. Nah, jadi ini sudah terlihat apa namanya perputaran uang dan perputaran barang. Dan di sini ada keterangannya di sini, ya, sehingga apa namanya ketika bank ini kita yang kedua tadi ya sudah dijual 102, dia tidak ingin barang, dia jual ke sini dengan harga 100 miliar. Jadi dia dapat uang cash dari trader komoditi ini sebanyak 100 miliar. Ya, uang cash. Jadi dia sebenarnya ingin uang, bukan ingin barang. Jadi kalau ada orang nasabah, dia beli barang, ya, bukan mobil, pokoknya barang apa saja yang tidak pakai sertifikat itu dijualnya, kemudian dapat uang secara cash, maka itu juga adalah disebut bisa sebagai tawarruk. Nah, jadi tawarruk itu bahasa Arab artinya ingin uang, berasal dari kata warik. Nah, warik itu uang, kalau tawarruk itu ingin uang. Kalau dia murabahah ingin barang, kalau barangnya dijualnya ingin uang, itu namanya tawarruk. Nah, sehingga ini boleh dikatakan ini adalah jual beli bertingkat. Artinya barang yang dia beli secara cicilan dari bank, ya dibayar secara cicilan ini. Ya 102 itu dibayar nanti, ya ditangguhkan pembayarannya sesuai dengan perjanjian, baru dia jual ke pedagang ketiga, ke trader komoditi, ya dengan harga 100 miliar. Nah, makanya si bank defisit dapat uang 100 miliar, tapi memiliki utang murabahah ke subak-subuk ini sebanyak 102 miliar. Dia tidak meminjam uang, tapi dia membeli barang. Barangnya apa? Itulah dia barang di bursa komoditi tadi yang variatif. Terserah mau barang apa saja. Nah, ini dalam konteks pasar uang antar bank syariah. Dan 102 tadi bersifat pasti karena hutang dari murabah itu adalah sifatnya pasti. Nah, baru menarik lagi bagaimana kalau ini digunakan untuk financing. Nah, lebih jauh lagi bagaimana kalau ini digunakan untuk funding. Nah, seperti bank-bank yang dulu-dulu ya yang mencoba-coba tapi sekarang sudah tidak berkembang ya, tidak jalan lagi banknya. Nah, jadi begitu ya Bapak Ibu sekalian, Pak Andi Bukhari, mudah-mudahan mekanisme ini ya bisa, dan ini semuanya sistem ya, semuanya permainannya ini adalah elektronik. Akadnya juga saya sudah pernah lihat jadi oleh Bapak Asep yang sering ikut training episode, dan dia juga sudah banyak berkelana ke Malaysia untuk mencontoh dan membandingkan tentang bagaimana komoditi murabah ini bisa dipraktekkan. Nah, jadi memang banyak pertanyaan di sini ya secara fikih memang banyak pertanyaan di sini. Nah, saya bedakan dengan di berbagai negara. Nah, kalau di sini bank defisit ini bisa langsung ke bursa.
Nah, itu model Indonesia. Tapi kalau disuruh penjelasan dan skema-skema dan praktek dunia, ini ada brokernya. Jadi si bank ini tak boleh langsung masuk ke bursa. Jadi harus ada broker di sini. Ya, nah broker itulah nanti yang menjual ke bursa. Nah, kalau brokernya nakal ini ya tidak diawasi secara ketat, bisa saja dia tidak beli misalnya. Ya kan? Nah, jadi bisa seperti itu ya pertimbangannya. Tapi kalau di Indonesia ini memang dibolehkan yang bukan anggota bursa, komoditi menjual langsung ke bursa. Nah, seperti itu. Nah, kemudian bank ini tidak boleh bank yang defisit ini tidak boleh mewakilkan kepada bank ini untuk menjualkannya ke bursa. Nah, kan kalau dalam pembiayaan financing ya untuk apa namanya itu ya personal loan ya atau istilahnya dalam konven ya untuk pembiayaan yang tanpa agunan atau multiguna yang kecil-kecil misalnya. Nah, ini kan berpeluang bahwa nasabah bisa mewakilkan kepada bank untuk menjualkan kembali barang yang baru dia beli dari bank itu. Nah, kalau di dalam fatwa MUI ini tidak dibolehkan dalam kasus pasar uang antar bank ini ya kalau berhadapan dengan komoditi syariah. Nah, jadi seperti itu ya mekanisme dan alur atau flowchart penerapan fitur komoditi murabahah. Dan ini sekali lagi termasuk bagian daripada yang paling hybrid ya karena banyak pihak juga yang terlibat di sini. Ya karena ada pedagang komoditi yang berbeda. Nah, sesama pedagang komoditi nanti ada lagi akad barter ini ya, muawad namanya. Ya karena kan dibeli dari A kemudian dijualnya ke C. A C nanti ada apa lagi mekanismenya yang mereka lakukan yang diatur oleh GFEX ya, Jakarta Futures Exchange. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu sekalian, terutama Pak Andi Bukhari.